Halo teman-teman, selamat datang di channel Pikiran Jam 1 Malam. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada beberapa pria yang tampak lebih menarik tanpa harus berusaha keras? Mereka memiliki daya tarik alami yang sulit dijelaskan, seolah-olah mereka tidak perlu melakukan banyak hal untuk membuat orang di sekitar mereka terkesan. Apa yang sebenarnya membuat mereka terlihat lebih menawan, meskipun tampaknya mereka tidak melakukan apa-apa? Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan dan sikap yang dimiliki oleh pria-pria ini, dan bagaimana mereka bisa terlihat lebih menarik hanya dengan menjadi diri mereka sendiri. Kita akan mengungkap rahasia di balik cara mereka membuka percakapan dengan percaya diri, bagaimana mereka menggombal dengan cerdas, serta mengapa kenyamanan mereka dengan kegagalan bisa membuat mereka semakin menawan. Yang menarik, banyak dari kebiasaan ini berhubungan dengan dua konsep utama, stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, dan psikologi yang mengungkapkan bagaimana pikiran dan emosi kita berperan dalam menciptakan daya tarik. Jadi, jika Anda ingin tahu bagaimana menjadi lebih menarik tanpa harus berusaha keras, simak video ini sampai selesai. Filsafat stoikisme mungkin terdengar kuno, tetapi prinsip-prinsipnya masih sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita berbicara tentang daya tarik pribadi. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan menerima dengan lapang dada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Prinsip ini tidak hanya membantu seseorang menjalani kehidupan yang lebih tenang dan terarah, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik mereka di mata orang lain. Stoikisme adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh Zeno dari Citium pada abad ke-3 SM. Filosofi ini menekankan pentingnya kebajikan, pengendalian diri, dan penerimaan terhadap kenyataan yang tidak dapat diubah. Para filsuf stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita dan tidak bergantung pada kondisi eksternal. Salah satu ajaran utama stoikisme adalah bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di dunia ini, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Prinsip ini sangat relevan dengan hubungan interpersonal, termasuk cara kita dipandang oleh orang lain. Salah satu aspek paling menarik dari stoikisme adalah bagaimana ajarannya dapat meningkatkan kepercayaan diri. Pria yang menerapkan prinsip-prinsip stoikisme cenderung lebih percaya diri dalam menjalani hidup mereka, terutama dalam interaksi sosial. Mereka tidak terpengaruh oleh kekhawatiran tentang bagaimana orang lain menilai mereka. Mereka tahu bahwa penilaian orang lain bukanlah hal yang bisa mereka kontrol, dan mereka lebih fokus pada apa yang dapat mereka kendalikan. Sikap, respons, dan sikap positif mereka terhadap kehidupan. Kepercayaan diri adalah kualitas yang sangat menarik. Ketika seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, mereka tidak perlu berusaha keras untuk menarik perhatian orang lain. Justru, sikap tenang dan tidak terburu-buru inilah yang membuat mereka lebih menawan. Ini adalah salah satu alasan mengapa pria yang mempraktikkan stoikisme sering terlihat lebih menarik, karena mereka tidak terjebak dalam kecemasan sosial atau keinginan untuk selalu disukai. Mereka menerima diri mereka apa adanya dan itu memberi mereka daya tarik yang tak terbantahkan. Salah satu konsep yang diajarkan oleh stoikisme adalah kenyamanan dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko. Filosofi ini mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Sebaliknya, yang bisa kita kontrol adalah cara kita merespons kegagalan tersebut. Pria yang mampu menerima ketidakpastian dengan tenang, baik itu dalam hubungan sosial, karier, atau bahkan percakapan santai, menunjukkan ketenangan batin yang menarik. Kenyamanan dengan ketidakpastian ini sangat penting dalam interaksi sosial. Misalnya, ketika seseorang berusaha berbicara dengan orang baru atau membuka percakapan, ada ketakutan terhadap penolakan atau ketidaknyamanan. Namun, seorang pria yang menerapkan stoikisme akan menghadapi situasi ini dengan sikap yang jauh lebih santai. Dia tidak takut gagal karena dia tahu bahwa penolakan adalah hal yang normal dan bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Dengan menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup, pria ini cenderung lebih santai dan terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka tidak tertekan untuk selalu tampil sempurna,
yang justru membuat mereka lebih mudah didekati dan lebih menyenangkan untuk diajak bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip stoikisme juga dapat diterapkan dalam percakapan. Pria yang tenang dan percaya diri, yang tidak terlalu khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan, seringkali menjadi lebih menarik dalam interaksi sosial. Mereka tidak terjebak dalam kecemasan tentang apakah mereka berkata dengan benar, atau apakah orang lain akan menyukai mereka. Sebagai contoh, dalam membuka percakapan dengan seseorang, pria yang berprinsip stoik cenderung lebih santai dan tidak terburu-buru. Mereka berbicara dengan percaya diri dan tidak menganggap respons dari orang lain sebagai penilaian pribadi yang menentukan nilai mereka. Mereka tahu bahwa percakapan adalah proses yang saling berbagi, bukan kompetisi untuk memenangkan perhatian atau persetujuan. Prinsip ini sangat membantu dalam menciptakan hubungan yang lebih autentik. Saat seseorang berbicara dengan kepercayaan diri yang tulus, tanpa terlalu memperhatikan reaksi orang lain, mereka menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Dan ini adalah kualitas yang sangat menarik dalam diri seseorang. Secara keseluruhan, penerapan prinsip stoikisme dalam kehidupan sosial membantu menciptakan aura ketenangan dan pengendalian diri yang sangat menarik. Pria yang bisa menjaga ketenangannya dalam berbagai situasi, baik itu situasi stres atau interaksi sosial yang penuh ketidakpastian, cenderung lebih dihormati dan disukai oleh orang lain. Mereka tidak hanya terlihat lebih menarik, tetapi juga lebih dihargai karena kedewasaannya dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan mengadopsi stoikisme, pria belajar untuk lebih fokus pada hal-hal yang dapat mereka kontrol, yaitu tindakan dan sikap mereka, daripada terjebak dalam kecemasan atau perasaan cemas tentang hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Inilah yang membuat mereka tampak lebih menarik, karena mereka membawa ketenangan dan kepercayaan diri dalam segala aspek hidup mereka. Daya tarik bukan hanya soal penampilan fisik. Ada banyak faktor psikologis yang berperan dalam bagaimana seseorang dipandang oleh orang lain, terutama dalam hubungan interpersonal. Psikologi ketertarikan menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan cara kita mengelola pikiran serta emosi memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap daya tarik kita dibandingkan dengan penampilan luar. Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip psikologis yang menjelaskan mengapa beberapa pria tampak lebih menarik tanpa harus berusaha keras. Konsep-konsep seperti kepercayaan diri, kecerdasan sosial, dan kemampuan untuk mengelola emosi dapat membuat pria lebih menawan di mata orang lain, bahkan ketika mereka tidak memiliki fitur fisik yang mencolok. Salah satu aspek psikologis yang paling kuat dalam membangun daya tarik adalah kepercayaan diri. Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri cenderung lebih disukai oleh orang lain. Ini karena orang yang percaya diri memancarkan aura ketenangan dan keamanan, yang membuat orang lain merasa nyaman di sekitar mereka. Kepercayaan diri seringkali muncul dari pemahaman diri yang baik dan sikap positif terhadap diri sendiri. Pria yang tidak terlalu terobsesi dengan penilaian orang lain cenderung lebih santai dan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Mereka tidak merasa terancam oleh situasi sosial atau percakapan, dan ini memberikan kesan bahwa mereka nyaman dalam kulit mereka sendiri, suatu kualitas yang sangat menarik. Pria yang percaya diri juga lebih cenderung untuk berbicara dengan jelas dan terbuka dan tidak takut untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain atau berpura-pura menjadi seseorang yang mereka bukan. Sikap ini secara psikologis sangat menarik, karena orang cenderung tertarik pada mereka yang memiliki kekuatan untuk menjadi autentik. Kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola hubungan sosial dengan cara yang efektif. Pria dengan kecerdasan sosial yang tinggi seringkali tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, dan bagaimana membaca ekspresi serta bahasa tubuh orang lain. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan lancar dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial dengan mudah. Kecerdasan sosial juga melibatkan kemampuan untuk mengelola konflik dan menjaga hubungan tetap harmonis. Pria yang memiliki keterampilan ini seringkali dapat menghindari situasi canggung atau ketegangan yang dapat mengganggu daya tarik mereka.
Mereka tahu bagaimana membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai, yang membuat mereka lebih disukai dalam berbagai konteks sosial. Misalnya dalam situasi percakapan atau kelompok, pria yang memiliki kecerdasan sosial cenderung lebih mudah untuk menemukan titik temu dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga suasana hati tetap ringan dan positif. Hal ini membuat mereka lebih mudah didekati dan lebih diterima oleh lingkungan sosial mereka. Selain kepercayaan diri, kecerdasan sosial, dan ketahanan emosional, keterbukaan dan humor juga memainkan peran besar dalam menciptakan daya tarik. Pria yang terbuka untuk berbicara tentang diri mereka dan menunjukkan sedikit kerentanannya cenderung lebih disukai. Hal ini karena orang merasa lebih terhubung dengan mereka yang tidak menyembunyikan diri mereka di balik lapisan kepura-puraan. Humor juga memainkan peran penting dalam menciptakan daya tarik. Pria yang tahu bagaimana membuat orang tertawa atau mencairkan suasana dengan sedikit humor ringan cenderung lebih disukai dalam interaksi sosial. Humor adalah alat sosial yang sangat efektif, yang dapat mengurangi kecanggungan dan menciptakan koneksi emosional dengan orang lain. Ini juga menunjukkan bahwa pria tersebut nyaman dengan dirinya sendiri, tidak terlalu khawatir tentang penilaian orang lain, dan mampu melihat sisi ringan dari kehidupan. Secara keseluruhan, psikologi ketertarikan menunjukkan bahwa daya tarik bukan hanya tentang penampilan fisik. Faktor-faktor seperti kepercayaan diri, kecerdasan sosial, ketahanan emosional, keterbukaan, dan humor memainkan peran yang jauh lebih besar dalam bagaimana kita dipandang oleh orang lain. Pria yang dapat mengelola emosi mereka, menunjukkan ketenangan, dan berinteraksi dengan percaya diri cenderung lebih menarik karena mereka menciptakan rasa nyaman dan aman bagi orang lain. Daya tarik sejati datang dari dalam diri kita, dari sikap dan perilaku kita yang mencerminkan siapa kita sebenarnya. Inilah yang membuat beberapa pria tampak lebih menarik tanpa berusaha keras. Mereka tidak hanya mengandalkan penampilan, tetapi juga memancarkan kualitas psikologis yang membuat mereka lebih menyenangkan untuk di sekitar. Cara seseorang membuka percakapan memiliki dampak besar pada kesan pertama, dan bagaimana percakapan itu akan berkembang. Bagi banyak pria, keterampilan dalam memulai percakapan dapat membuat perbedaan antara berhasil membangun koneksi atau merasa canggung dan tidak diinginkan. Namun, pria yang memiliki kepercayaan diri dan keterampilan sosial yang baik seringkali tidak perlu berusaha keras untuk membuat percakapan berjalan lancar. Kunci utamanya adalah membuat percakapan itu terasa alami dan tanpa tekanan. Pembukaan percakapan adalah langkah pertama yang menentukan bagaimana hubungan akan berkembang, terutama dalam interaksi sosial baru. Ketika seseorang membuka percakapan dengan cara yang santai dan percaya diri, mereka memberikan kesan pertama yang positif. Ini memberikan kesempatan bagi percakapan untuk mengalir dengan lebih alami dan mengurangi rasa canggung yang sering muncul pada awal pertemuan. Pria yang tahu bagaimana memulai percakapan dengan cara yang ringan dan tidak terkesan dipaksakan cenderung lebih menarik. Mereka tidak memaksakan diri untuk tampil lucu atau mengesankan, tetapi lebih fokus pada menciptakan ikatan sosial yang nyaman. Inilah yang membuat mereka lebih disukai. Kepercayaan diri mereka memungkinkan percakapan untuk mengalir dengan lancar dan tidak terpaksa. Salah satu prinsip psikologis yang penting dalam membuka percakapan adalah keaslian. Percakapan yang dimulai dengan kalimat atau sikap yang terdengar tulus dan alami lebih efektif daripada percakapan yang dimulai dengan pujian atau kata-kata yang terdengar seperti pick-up line. Orang cenderung merasa lebih nyaman dengan seseorang yang tampak asli dan tidak berusaha terlalu keras untuk membuat kesan. Selain itu, humor ringan bisa menjadi pembuka yang sangat baik. Sebuah lelucon yang tidak terlalu dipaksakan atau komentar lucu tentang situasi sekitarnya dapat mencairkan suasana dan membuat percakapan menjadi lebih santai. Humor juga membantu mengurangi kecanggungan dan membuat orang merasa lebih terbuka. Prinsip stoikisme juga dapat diterapkan dalam membuka percakapan. Seorang pria yang memiliki pandangan stoikisme tidak akan merasa tertekan atau cemas tentang bagaimana orang lain menilai percakapannya. Mereka lebih fokus pada kontrol diri dan menjaga ketenangan batin, dengan berpikir bahwa reaksi orang lain
bukanlah hal yang bisa dikendalikan. Pria ini bisa lebih santai dan tidak terburu-buru dalam membuka percakapan. Mereka lebih cenderung berbicara dengan percaya diri, tanpa rasa khawatir jika percakapan tersebut tidak berjalan sempurna. Contohnya, saat membuka percakapan dengan seseorang, seorang pria yang mengamalkan stoikisme mungkin tidak khawatir tentang apakah orang tersebut akan merespons positif atau negatif. Dia akan berbicara dengan santai, tidak memaksakan dirinya untuk mengesankan atau menghindari potensi penolakan. Justru, ketenangan dan keberaniannya untuk tetap diri sendiri memberi kesan positif bagi orang yang dia ajak bicara. Percakapan yang dimulai dengan percaya diri dan santai seringkali lebih berhasil dalam membangun koneksi emosional. Orang lebih cenderung merasa nyaman dan terbuka jika percakapan itu mengalir tanpa adanya tekanan. Dengan menjaga suasana ringan dan natural, percakapan menjadi kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam, bukan sebuah kompetisi untuk mengesankan satu sama lain. Dengan demikian, kunci dalam membuka percakapan yang efektif bukanlah tentang menggunakan trik atau kalimat pembuka yang sempurna, melainkan tentang menjaga keaslian, kesenangan, dan ketenangan. Percakapan yang mengalir dengan alami akan memberi kesan yang lebih mendalam daripada percakapan yang terlihat dipaksakan atau penuh kecanggungan. Menggombal seringkali dianggap sebagai seni yang berisiko. Terlalu banyak menggombal dapat membuat seseorang terlihat berlebihan, sementara terlalu sedikit bisa membuat percakapan terasa datar. Namun jika dilakukan dengan cerdas dan tepat, menggombal bisa menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian seseorang tanpa terkesan memaksa. Rahasia terletak pada kecerdasan emosional dan kemampuan untuk membaca situasi, serta menjaga keseimbangan agar menggombal tidak terasa berlebihan. Salah satu kunci utama dalam menggombal dengan cerdas adalah membuatnya terasa alami dan tidak dipaksakan. Orang cenderung merasa lebih nyaman jika pujian atau komentar positif disampaikan dengan cara yang ringan dan tidak terlalu formal. Menggombal yang berlebihan, seperti memberi pujian yang terlalu dramatis atau berlebihan, bisa membuat orang merasa tidak nyaman atau bahkan merasa Anda tidak tulus. Menggombal dengan cara yang santai dan penuh humor adalah strategi yang lebih efektif. Misalnya, jika Anda ingin memuji penampilan seseorang, alih-alih mengatakan, "Kamu terlihat sangat cantik malam ini," Anda bisa mencoba pendekatan yang lebih ringan, seperti, "Pasti kamu jadi perhatian dimanapun kamu pergi, ya?" Pendekatan ini lebih halus dan tidak terkesan memaksa, sambil tetap menunjukkan ketertarikan. Menggombal yang cerdas memanfaatkan prinsip psikologis dasar, perhatian positif yang tidak berlebihan. Ketika seseorang memberi perhatian atau pujian yang terasa tulus dan tidak berlebihan, ini menciptakan rasa dihargai tanpa menciptakan tekanan. Orang merasa dihargai, tetapi tidak merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Pujian yang halus dapat meningkatkan perasaan positif tanpa membuat orang merasa canggung atau terpojok. Selain itu, menggombal dengan cerdas juga berkaitan dengan kepercayaan diri. Pria yang bisa menggombal dengan santai tanpa berharap terlalu banyak atau yang bisa melakukannya dengan penuh humor, menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan diri ini, ketika digabungkan dengan kecerdasan emosional untuk membaca suasana, membuat mereka terlihat lebih menarik dan mudah didekati. Tantangan utama dalam menggombal adalah menghindari kesan terdesak atau terlalu memaksakan diri. Pria yang tampaknya terlalu berusaha untuk mengesankan atau menarik perhatian seringkali justru terlihat kurang menarik. Menggombal dengan cerdas berarti memahami batas, memberikan pujian yang cukup, tetapi tidak berlebihan, menunjukkan ketertarikan tanpa mengharapkan balasan atau reaksi yang spesifik, juga menciptakan kesan ketenangan dan kedewasaan. Pria yang bisa menjaga keseimbangan antara menunjukkan ketertarikan dan tetap santai tanpa terburu-buru untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut seringkali lebih disukai. Hal ini mencerminkan penerimaan terhadap ketidakpastian, salah satu prinsip stoikisme yang bisa membuat menggombal terasa lebih alami dan tidak terpaksa. Seorang pria yang menggombal dengan cerdas mungkin menggunakan humor ringan dalam percakapan atau memberikan pujian yang terasa tulus tetapi tidak berlebihan. Alih-alih terlalu fokus pada mencoba membuat seseorang terkesan,
dia lebih memilih untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, sehingga percakapan bisa mengalir dengan alami. Pendekatan ini jauh lebih menarik karena menunjukkan bahwa dia lebih fokus pada interaksi yang menyenangkan, daripada sekadar memikirkan bagaimana untuk terlihat menarik. Dengan menggabungkan kepercayaan diri, kecerdasan sosial, dan sedikit humor, pria ini mampu menarik perhatian tanpa terlihat memaksakan diri. Dia tahu bagaimana membaca situasi sosial dan menyesuaikan sikapnya agar percakapan tetap menyenangkan dan tidak terkesan dibuat-buat. Salah satu kualitas yang dapat membuat pria terlihat lebih menarik tanpa berusaha keras adalah kenyamanan dengan kegagalan. Banyak orang merasa cemas atau takut menghadapi kegagalan, namun pria yang mampu menerima kegagalan dengan lapang dada dan tetap tenang seringkali lebih dihormati dan disukai. Ini bukan hanya tentang kegagalan dalam konteks karier atau percakapan, tetapi juga dalam menghadapi ketidakpastian dalam berbagai situasi. Ketakutan akan kegagalan seringkali menjadi penghalang utama bagi banyak orang, terutama dalam hubungan sosial. Ketika seseorang terlalu khawatir tentang penolakan atau reaksi negatif dari orang lain, mereka cenderung menjadi cemas, tertekan, atau bahkan memaksakan diri untuk selalu tampil sempurna. Kecemasan ini bisa membuat percakapan terasa canggung dan tidak alami, yang justru mengurangi daya tarik mereka. Namun, pria yang bisa menghadapi ketidakpastian dan kegagalan tanpa terpengaruh secara emosional, menunjukkan ketahanan emosional yang sangat menarik. Mereka tidak terikat pada hasil atau takut membuat kesalahan, yang memberi mereka kebebasan untuk berinteraksi dengan lebih autentik dan santai. Prinsip stoikisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, termasuk kegagalan dan ketidakpastian. Seorang pria yang mempraktikkan stoikisme akan melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir dari segalanya. Hal ini membantunya tetap tenang dan percaya diri, meskipun situasi tidak berjalan sesuai rencana. Ketika seorang pria merasa nyaman dengan kegagalan, dia tidak akan merasa terpuruk atau kehilangan daya tariknya karena penolakan atau kesalahan. Sebaliknya, ketenangan dan penerimaan ini menunjukkan bahwa dia bisa mengatasi tantangan dengan elegan, yang justru meningkatkan daya tariknya. Jadi, setelah membahas berbagai faktor yang membuat beberapa pria lebih menarik tanpa berusaha keras, kita bisa menyimpulkan bahwa daya tarik sejati berasal dari dalam diri. Itu bukan hanya soal penampilan fisik atau bagaimana kita mengesankan orang lain secara superficial, tetapi lebih pada bagaimana kita mengelola diri kita, baik dari sisi emosional maupun sosial. Kepercayaan diri yang berakar pada penerimaan diri dan stoikisme adalah kunci utama. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya sendiri dan tidak terjebak dalam kecemasan tentang penilaian orang lain, dia memancarkan ketenangan yang sangat menarik. Begitu juga dengan kemampuan untuk membuka percakapan dengan percaya diri, menjaga humor dalam situasi sosial, dan menggombal dengan cerdas tanpa berlebihan. Semua ini menunjukkan bahwa kualitas yang lebih dalam, seperti kecerdasan sosial, ketahanan emosional, dan penerimaan terhadap kegagalan, lebih penting daripada apa yang tampak di permukaan. Ketika kita mengatasi ketakutan akan kegagalan dan merasa nyaman dengan ketidakpastian, kita dapat berinteraksi lebih bebas dan autentik. Ketika kita bisa menerima hasil apapun dengan lapang dada, kita membawa ketenangan yang memberi rasa aman bagi orang di sekitar kita. Semua ini adalah kebiasaan dan sikap yang bisa dipelajari dan diterapkan untuk menjadi lebih menarik tanpa harus berusaha keras. Jadi, jika Anda ingin menarik perhatian dengan cara yang alami dan penuh rasa percaya diri, mulailah dengan mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan dunia sekitar Anda. Ingat, daya tarik sejati adalah tentang menjadi diri sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar. Bagikan pengalaman atau pemikiran Anda tentang bagaimana Anda merasa lebih menarik dengan cara yang alami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.